Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Heni Nuriani dengan NIM 112211289 dari kelas MA 22B2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mitigasi konflik geopolitik dan peran Indonesia di ASEAN dan G20. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Purwanto. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah mitigasi konflik geopolitik Iran dan Israel. Seperti yang kita tahu ya, sekarang sedang terjadi perang antara Iran dan Israel. Nah, hal ini pasti sangat berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia ya, termasuk Indonesia. Nah, di sini apa sih upaya pemerintah untuk memitigasi konflik tersebut? Nah, tujuan utama dari upaya ini yaitu mencegah dampak negatif pada ekonomi nasional seperti lonjakan harga minyak, inflasi, pelemahan rupiah, dan penurunan ekspor. Nah, upaya yang pertama yang dilakukan pemerintah yaitu stabilisasi fiskal dan moneter, di mana Kementerian Keuangan menyiapkan skenario fiskal cadangan untuk subsidi energi dan bantuan sosial. Kemudian Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah dengan intervensi falas dan suku bunga acuan. Serta pemerintah menunda beberapa belanja non-prioritas untuk menjaga ruang fiskal. Kemudian ketahanan energi, di mana Pertamina mengalihkan sebagian sumber impor minyak ke India dan Oman. Pemerintah mempercepat investasi pada energi terbarukan atau EBT seperti bioenergi, surya dan panas bumi. Stok BBM nasional dipastikan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, perlindungan ekonomi domestik, di mana pemerintah memperkuat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang terdampak, meningkatkan subsidi pupuk dan bantuan pangan langsung tunai atau BPLT untuk menjaga daya beli, menerapkan sistem local currency settlement atau LCS dengan mitra dagang yuan, ringgit, dan baht. Kemudian diplomasi dan perlindungan WNI. Pemerintah aktif dalam diplomasi damai di forum OIC dan PBB. Rencana evakuasi WNI dari Iran dan Israel telah disiapkan melalui negara transit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Jadi, apa sih peran Indonesia itu di ASEAN? Nah, sebagai negara pendiri dan anggota utama ASEAN, Indonesia punya peran strategis untuk menjaga stabilitas dan kerjasama kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, perannya itu sebagai pemimpin diplomasi regional, di mana Indonesia memimpin upaya penyelesaian konflik antara Myanmar melalui ASEAN.
kemudian menjadi tuan rumah dan penggerak pertemuan ASEAN dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu perannya sebagai penggerak integrasi ekonomi, mendorong realisasi pasar tunggal ASEAN atau AEC, kemudian promosi UMKM dan ekonomi digital lintas negara ASEAN, menginisiasi kerjasama pangan, energi, dan pariwisata pasca pandemi. Nah, selanjutnya peran Indonesia dalam G20. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, mewakili negara berkembang dan Asia Tenggara. Yang pertama, perannya itu sebagai diplomasi ekonomi global. Indonesia aktif menyuarakan ekonomi hijau, keuangan inklusif, dan transformasi digital. Saat presidensi G20 pada 2022, Indonesia mendorong agenda pemulihan ekonomi global pasca Covid. Kemudian perannya sebagai negara maju, jembatan negara maju dan berkembang. Indonesia menjembatani kepentingan negara maju seperti Amerika dan Eropa dan negara berkembang seperti India, Brazil, dan Afrika. Terlibat aktif dalam penanganan krisis pangan dan energi global yang terdampak konflik Rusia-Ukraina dan Iran-Israel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang utang luar negeri Indonesia saat ini. Bagaimana sih utang luar negeri Indonesia saat ini? Nah, kan kita sering mendengar ya bahwa Indonesia tuh utangnya udah banyak, udah di mana-mana. Nah, ini saya mencari info tentang gimana sih sebenarnya utang Indonesia itu. Nah, ini saya dapat info dari beberapa sumber dari internet ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, kalian bisa revisi di kolom komentar ya. Nah, utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori aman dan terkelola dengan baik ya. Di mana posisi dan rasio utang Indonesia saat ini. Nah, total utang luar negeri per Februari 2025 itu sekitar 427 miliar US dollar. Rasio utang terhadap PDB sekitar 30,6%, terendah di G20. Ini menurut Sri Mulyani pada Juli 2025. Nah, mayoritas utang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kondisi makroekonomi stabil. Cadangan devisa cukup tinggi, kurang lebih sekitar 138 miliar US dollar. Inflasi terkendali di bawah 2%. Peringkat kredit Indonesia stabil menurut lembaga pemeringkat global, menurut Fitch Mondays. Nah, rasio terjaga. Pemerintah menjaga komposisi utang agar tidak didominasi valuta asing. Strategi pengelolaan utang, penerbitan surat utang domestik dan global dalam kondisi terukur. Nah, ini menurut info yang saya dapat dari beberapa sumber. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin cukup sekian
penjelasan atau presentasi dari saya tentang mitigasi konflik geopolitik dan peran Indonesia di ASEAN dan G20. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.